Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Antum bi khair? Baik. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan untuk sesi kali ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar untuk sesi yang terakhir dalam pembelajaran. Ini akan menjadi sesi terakhir untuk penguatan kemampuan berbahasa kawan-kawan sebelum nanti minggu depan kita akan mulai masuk di sesi bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah. Ini menjadi sesuatu yang sifatnya penting saya kira kawan-kawan sebelum kita masuk ke sesi strategi pembelajaran untuk terlebih dahulu menguasai konten yang ada dalam konten yang ada dalam materi-materi pelajaran bahasa Arab untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah. Secanggih apapun strategi yang kita gunakan tidak akan pernah bisa tersampaikan pesannya andaikan konten atau materinya belum kita kuasai dengan baik. Maka saya kekeh dari awal, saya ingin kawan-kawan menguasai dulu secara jelas dan secara benar bagaimana sebenarnya konsep berbahasa Arab yang dasar itu harus seperti apa. Nah, untuk itu baik kawan-kawan, kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Insyaallah nabda ilqa'ana al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan sekalian, minggu kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Tentang hari ini dan yang akan datang. Di akhir sesi juga kita membahas sedikit apa sih bedanya antara sa dengan saufa. Oh, ternyata berbeda masalah jarak waktunya. Ternyata sa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya sebentar lagi terjadi, saufa masih lama terjadinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita yang terakhir ini, saya ingin sedikit refresh dulu tentang materi-materi sebelumnya. Ini akan menjadi recalling kawan-kawan tentang kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka saya minta kawan-kawan tolong disimak dengan baik dan tolong dikerjakan setelah selesainya saya tulis di papan tulis. Baik kawan-kawan semua, ada dua kalimat yang akan saya minta kawan-kawan membuat kalimat ya. Yang pertama, saya pengen kawan-kawan bikin kalimat dengan pola ini. Polanya apa? Polanya yang awal mula sebuah kalimat saya pengen kawan-kawan memulainya dengan kata domir atau kata ganti. Nah, di sini katakan karena sebuah kalimat tersebut dimulai dengan kata ganti, artinya kata ganti yang digunakan bukanlah sesuatu yang sifatnya muttasil, tapi justru munfasil. Ini kawan-kawan harus jelas di sini. Apa aja domir munfasil? Banyak sekali ya. Wa humahum, ya humahuna, antum antum, anti antum antumna, ana nahnu. 14 kata ganti, silahkan gunakan kata ganti yang ada. Pilih salah satu di antara 14 kata ganti yang ada tersebut. Baik, setelah domir, saya minta kawan-kawan menggunakan isim di sini. Maka kita lihat di sini depannya domir, belakangnya isim. Artinya apa? Artinya karena domir di sini adalah isim sebenarnya, kata ganti dia, maka dengan sendirinya pola kalimat ini jelas ini adalah jumlah ismiyah. Yang namanya jumlah ismiyah selalu polanya terdiri daripada mubtada dan khobar. Kata pertama itu adalah mubtada, belakangnya itu adalah informasi atau khobar. Maka saya ingin kawan-kawan make sure di sini pastikan isim yang kawan-kawan gunakan haruslah sinkron dengan domir yang kawan-kawan pakai sebelumnya. Andaikan domirnya tersebut adalah muannas, maka silakan gunakan isimnya itu juga muannas. Andaikan domirnya ini adalah muzakkar, maka silakan gunakan isimnya juga muzakkar. Kira-kira seperti itu. Nah, karena isim yang kedua ini adalah khobar daripada domir, maka mustahil yang namanya khobar menggunakan yang namanya alif lam atau isim yang ma'rifah. Sini kawan-kawan harus jelas di sini. Jadi silahkan gunakan isim apapun itu selama tidak pakai isim yang ma'rifah. Jadi misalnya nggak ada yang namanya ana al-qaimu,
seperti itu. Kita pakai pola yang umum dulu, yang namanya khobar tidak menggunakan alif lam. Baik, selanjutnya saya minta kawan-kawan menggunakan setelah domir ada isim, lalu selanjutnya ada zorful makan. Maka ini zorful makan kita udah pernah membahasnya. Ada banyak sekali zorful makan yang zorof yang menyangkut tentang masalah tempat, depan, belakang, atas, bawah. Silahkan gunakan itu semua. Lalu selanjutnya terakhir adalah menggunakan isim lagi. Nah, di sini jelas di sini isim yang di sini berbeda dengan isim yang depan secara harokat. Isim yang di belakang, yang ini yang isim yang kedua sudah terpengaruh dia dengan zorful makan. Artinya apa? Wajib harokatnya kasroh. Kecuali apa? Kecuali kata-kata yang memang dari sononya udah nggak bisa berubah, gitu kan? Misalnya depan Monas, ya sudah Monas saja, tidak perlu diganti menjadi Monasi misalnya, nggak perlu. Depan apa misalnya, depan Indomaret misalnya, ya udah depan Indomaret aja. Mama Indomaret, nggak perlu Indomarti, nggak, no, tidak perlu. Kira-kira itu ya yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini saya minta kawan-kawan menggunakan apa? Menggunakan kata kerja polanya fi'il mudhari. Silahkan gunakan fi'il mudhari apapun itu, dengan kata ganti apapun itu. Tapi sinkronkan dengan apa? Sinkronkan dengan yang namanya subjeknya. Andaikan subjeknya ini disebutkan sebuah nama misalnya, maka jangan lupa harokatnya. Yang namanya fa'il wajib dhammah. Baik. Ditambah ada kalanya kita butuh objek ya. Oke, kita sertakan objek maf'ulun bih, maka objek di sini wajib harokatnya fathah, kawan-kawan. Misalnya yaqulu Muhammadun ar-ruzza misalnya. Nah, ini dia. Itu contoh sederhana. Maf'ulun bih. Lalu saya minta menggunakan harful jar. Ada banyak harful jar di sana, maka silakan gunakan salah satu di antara huruf jar yang ada. Selanjutnya menggunakan isim. Oke. Ini cukup 2 nomor, saya minta kawan-kawan kerjakan dalam waktu nggak usah terlalu lama. Masing-masing nomor mungkin sekitar 3 menit. Maka setelah 6 menit saya minta kawan-kawan mengumpulkan tugas yang saya berikan, gitu ya. Oke. Sambil nunggu tugas yang kawan-kawan akan bikin, sebentar lagi kita akan lanjut dulu sebentar kawan-kawan untuk menuju sesi kita yang terakhir ini, insyaallah. Ini saya hapus. Ya. Untuk sesi terakhir ini menjadi sesi terakhir untuk pembelajaran kata kerja kawan-kawan semua. Ada 2 jenis kata kerja yang saling beriringan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Fi'il madhi sudah selesai, fi'il mudhari sudah selesai. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah fi'il amr di sini. Ya. Jadi ada bagian ketiga dari kata kerja yang ingin saya sampaikan. Kata kerja ini berupa kata kerja perintah. Nah, di sini ternyata kenapa perintah itu masuk juga dalam kategori kata kerja? Karena perintah pun terikat dia yang namanya waktu. Hanya saja
harus kita jelaskan di sini, kata kerja untuk perintah ini tidak ada yang namanya perintah berkenaan dengan masa lampau. Pasti yang namanya kata perintah itu berkenaan dengan hari ini dan yang akan datang. Itu yang harus kita make sure di sini. Oke, kita akan mulai saja. Bismillah. Karena ini adalah kata perintah, kata kerja, maka tentu ini masih akan berkenaan dengan kata ganti. Hanya saja kita harus jelas untuk kata perintah ini kita tidak menggunakan seluruh kata ganti yang ada. 14 kata ganti kita nggak menggunakannya. Kita hanya menggunakan kata ganti yang 6 kata ganti saja yang kita gunakan. Apa dia? Clue-nya adalah tidak mungkin kita memerintah seseorang yang nggak ada di depan kita. Misalnya kita lagi merintah, kita ingin memerintah seorang anak sebutlah namanya Ahmad misalnya. Ahmadnya nggak ada, Ahmadnya lagi tidur misalnya, lagi tidur di masjid seberang. Maka, "Hei Ahmad, tolong ambilkan." Nah itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena Ahmadnya nggak di hadapan kita. Maka kalau kayak gitu, kata ganti yang kita gunakan pasti kata ganti yang berkenaan dengan orang-orang, sosok-sosok yang ada di hadapan kita saat itu juga. Apa itu? Anta udah pasti. Karena anta yang muzakkar satu orang. Antuma yang terakhir adalah antum untuk muzakkarnya. Nanti di sampingnya di sini ada kata anti, antuma, dan antuna. Oke, kita hanya menggunakan 6 kata ganti ini. Nah, baik kawan-kawan, kita akan langsung lihat di sini. Sebelum saya ingin flashback sedikit fi'il amr ini ke yang sebelumnya fi'il mudhari. Ketika misalnya kita tahu fi'il mudhari ini ciri khasnya dimulai dia dengan salah satu di antara 4 huruf, apakah itu alif, apakah itu atau ya, nun ataupun ta. Kita gunakan yang mudah dulu pakai huruf ya misalnya. Misalnya yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ulu. Oke. Kita lihat di sini kawan-kawan, ternyata Kak, untuk pembentukan fi'il amr ini sangat mirip dia dengan cara membentuknya kata kerja fi'il mudhari. Kemiripannya apa? Kemiripannya adalah kita menggunakan bentuk huruf yang sama, yang seperti ini. Misalnya kita yaqulu itu kan huwa ya. Nah, ini karena ini antuma antum, anti antuma antuna, kita gunakan juga fa'il lamnya, kita sebutin dulu. Fa'il lamnya kita sebutkan. Ini fa'nya sukun, ainnya dhammah, lamnya dhammah juga. Kita ikutkan dulu yang dua ini. Ini untuk anta yang bentuknya yaf'ulu ya. Nah ini yang namanya kata perintah sudah bisa dipastikan apa? Sudah bisa dipastikan harokatnya itu pasti sukun. Jadi ciri khas daripada kata perintah itu nggak pakai domah-domahan lagi. Kalau yaf'ulu itu pakai ulu, ini doang. Bagaimana selanjutnya? Untuk kata-kata yang awalnya 3 huruf, maka silahkan gunakan depannya hamzah yang wasol. Nggak perlu pakai tanda. Hamzahnya langsung kayak alif aja, tapi ini bisa dibaca beda dengan alif. Nah ini gimana caranya? Fokusnya ada di ainul fi'ilnya. Harokat ainul fi'ilnya ada maka dia berubah menjadi juga. Uf'un. Andaikan yaf'ilu, maka dia akan berubah
caranya fa'ain lamnya kita ikut juga. Karena ain fi'ilnya itu adalah kasroh, depannya dikasih kasroh juga menjadi if'il. Tetapi konsep yang berbeda kalau yaf'alu, maka yaf'alu ini andai kan dia itu mau berubah, tambah depannya tidak mengikuti dia itu fathah depannya af'al, tetapi berubah menjadi if'al. Begitu kawan-kawan. Sama aja ketika kata-kata yang lain. Misalnya yaktubu, maka yaktubu mengikuti ini uktub. Yajlisu ijlis. Yaftahu iftah. Bagaimana dengan kata kerja yang lain yang lebih banyak hurufnya? Yastaghfiru misalnya. Oke, kita ikutkan istaghfir. Yastaghfi, fi-nya difokuskan istaghfir. Nah, begitu ya kawan-kawan. Baik, untuk antuma, kalau misalnya untuk fi'il mudhari antuma itu misalnya taf'alani, maka di sini berbeda, nunnya hilangkan, maka dia berubah menjadi uf'ula. Antum taf'aluna, waw sama nun, maka hilangkan nunnya, berubah menjadi alif, menjadi uf'ulu. Anti taf'ulina, nunnya hilangkan juga kawan-kawan, maka berubah menjadi uf'uli. Antuma identik di sini kawan-kawan, kita menggunakan pola yang sama. Uf'ula. Antunna tinggal berubah menjadi uf'ulna. Andai kan kata-katanya adalah zahab, nasara yansuru, maka anta unsur, antuma unsuro, antum unsuru, anti unsuri, antuma unsuro, antunna unsurna. Dakhala yadkhulu, kita lihat di situ udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Nah, kata-kata di sini ada udkhuli ya. Saya jadi keingat dalam surat Al-Fajr dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kan irji'i ya, roja'a irji'i. Oh, ternyata kata nafsun di situ, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu menggunakan kata gantinya anti. Ternyata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki, ki anti juga ternyata kawan-kawan. Artinya kalau udah anti, domir mutasil, domir mutasil yang digunakan adalah anti. Baik, selanjutnya pertanyaannya dilanjutkan juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli udkhuli, anti juga, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pertanyaan saya, kenapa ya kata nafsun itu secara kasat mata dia tidak menggunakan ta marbutoh, harusnya muzakkar, tetapi dalam Al-Quran justru malah muannas. Nah ini dia, andai kan dia telah muzakkar, harusnya tidak udkhuli atau irji'i, ya ayyatuhan nafsul mutmain,
irji' ila rabbika, ya kan, radiyan mardiyan. Maka ini jadi pertanyaan kenapa. Maka silahkan kawan-kawan cari tahu. Ini akan menjadi nilai tambahan buat kawan-kawan kalau bisa menjawab. Nanti kita diskusikan insyaallah. Nah, ini kawan-kawan kita lihat di sini, kalau kita ingin menggunakan kalau kita ingin menggunakan ini dalam sebuah bentuk kalimat, polanya sama. Misalnya apa ya? Misalnya, ya Muhammad, pukullah. Ya Muhammad, pukul. Doroba yadribu, maka menggunakan kata idrib. Ya Muhammad idrib, siapa yang dipukul? Yang dipukul misalnya adalah seorang anak kecil misalnya. Ya Muhammad idrib, karena al-walad di sini adalah seorang objek, maka tetap harokat wajib menjadi fathah, dan seterusnya. Ya itu ada intermezzo sedikit kawan-kawan, ada iklan lewat. Ya ini jelas seperti itu kawan-kawan. Jadi cara menggunakan kata perintah, objeknya tetap wajib menggunakan wajib menggunakan fathah. Andai kan tidak ada objeknya, maka silahkan dirubah. Misalnya ada huruf jar dan sebagainya. Misalnya ya Muhammad idhab, pergi kemana? Ya Muhammad idhab ilal madrasati, tetap. Maka kata-kata al-madrasah tetap kasroh dia karena ada huruf jar ila. Ya Muhammad idhab ilal madrasati. Baik kawan-kawan, ini tentang kata perintah. Yang mirip di sini ternyata kata perintah ini sangat kata perintah ini memiliki pasangan. Pasangannya ini yang kita kenal dengan istilah kata kerja fi'lun nahi, kata larangan. Bagaimana cara menggunakannya? Sama, larangan pun tidak ada yang namanya melarang sesuatu yang sudah terjadi. Artinya larangan itu berlaku untuk sesuatu yang sifatnya akan terjadi. Nah kalau kayak gitu kaitannya lagi-lagi masih sama dengan fi'il mudhari. Melarang seseorang, yang namanya sebuah larangan tentu haruslah yang dilarang itu hadir depan mata. Tidak bisa kita melarang sesuatu yang orangnya nggak ada, mustahil. Bro, jangan nyebrang, orangnya nggak depan mata. Siapa yang dilarang? Gitu kan? Ukhti afwan, jangan dimakan, ukhtinya nggak ada depan mata. Siapa yang dilarang? Nah maka mustahil. Lagi-lagi kalau kayak gitu, kita masih kata larangan pun ternyata menggunakan kata kerjanya sama-sama. Menggunakan kata gantinya juga sama-sama. Anta antuma antum lagi, dan anti antuma antun. Gimana caranya? Ini lebih mudah, ya. Ini lebih mudah kita gunakan ketimbang yang fi'il amr yang barusan, yang harus menambah hamzah, gitu kan? Oke, kita akan masuk ke fi'il nahyi sekarang, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah silahkan tambahkan terlebih dahulu huruf la. Semuanya huruf la.
Setelah huruf la ini, kawan-kawan ingat-ingat lagi pelajaran minggu kemarin tentang fi'il mudhari' khusus untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Karena semuanya identik. Misalnya menggunakan jangan menulis itu ya kata bayak yaktubu, anta taktubu ya. Nah, itu tadi. Bedanya adalah andaikan fi'il mudhari taktubu, maka untuk fi'il nahi ini perintah larangan ini menggunakan sukun di sini. La taktub. Jangan ditulis. Antum mah mirip sama kalau kemarin kalau minggu kemarin antum itu taf'alani nunnya hilang. Mirip sama yang barusan fi'il amr. Maka berubah menjadi la taktuba. Oh, kalau gitu belakangnya ini identik banget sama fi'il amr yang barusan, kawan-kawan. Ya sudah, kita lanjutkan saja langsung. Taktubu, anti, taktubi, antum balik lagi. Maktuba, antunna, selesai. Jelas saya jelisu, anti, anta, la tajlis, antuma, la tajlisa, antum, la tajlisu, anti, la tajlisi, antuma, la tajlisa, antuna, la tajlisna. Fathah yaftahu, jangan dibuka, la taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Nah, kira-kira semudah itu, kawan-kawan. Kalau misalnya qala yaqulu qul, katakanlah anta la taqul, antuma la taqula, antum la taqulu, anti la taquli, la taqula, la taqul. Selesai. Ini dalam Al-Quran misalnya ada kata-kata wala taqtulu auladakum. Nah, ini dia. Kita lihat untuk masuk ke dalam kalimat ya. Wala taqtulu aula. Ini kita lihat di sini, kawan-kawan. Ada kata-kata la taqtulu. Kalau gitu siapa ini? Kira-kira siapa? Anta, antum, antum, anti, antum, antun. Siapa? Ya, antum. La taqtulu auladakum. Gitu ya. Wala taqrabu az-zina. Misalnya gitu ya. Wala taqrabu az-zina. Maka kata-kata taqrabu siapa? Anta, antum, antum, anti, antum, antun. Nah, ya. Karena belakangnya nah, wala taqrabu, kelihatan langsung. Ini yang kita sering dapatkan dalam Al-Quran. Dan kawan-kawan harus ingat di sini yang namanya lagi-lagi objek wajib harokatnya untuk fathah. Gitu ya. Baik, kawan-kawan semua. Selanjutnya kita akan diskusikan. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang masih kurang jelas, silahkan tanyakan nanti di kolom komentar. Terima kasih atas kawan-kawan, atas waktunya kawan-kawan semua. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke dalam sesi yang berbeda. Kita akan lebih memperkuat lagi strategi pembelajaran seperti apa. Khair, syukran lakum. Kita close untuk sesi yang sekarang ini. Naftati ilqanal yaum bilhamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.